Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Lufia dari kelas PAI 2D. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat ilmu. Tugas UTS yaitu filsafat dan berfilsafat. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah filsafat, dosen pengampu Profesor Dr. Hadarah MAG. Nah, sekarang saya akan filsafat. Saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Filsafat secara etimologi. Nah, filsafat berasal dari kata Yunani yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara epistemologis, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, love of wisdom, sehingga seorang filosof adalah pencinta, pendamba atau pencari kebijaksanaan. Nah, saya selain pengertian filsafat tentang secara etimologi, nah ada berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Opsi definisi yang kedua yang diberikan dalam KBBI adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kejadian. Nah, hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi atau cabang-cabang dari ilmu ini. Nah, selanjutnya dalam Webster filosofi adalah semua pembelajaran eksklusif. Nah, mengenai pedoman teknik disiplin yang terdiri dari logika inti, estetika, etika, metafisika, dan epistemologi, yaitu pencairan mengenai pengertian umum tentang nilai dan realitas yang lebih baik spekulatif sih, saya salah ngomong, daripada observasi. Analisis konsep dasar mengenai teori, bidang kegiatan pemikiran, keyakinan, dan konsep sikap paling umum dari individu atau kelompok, ketenangan emosi dan penilaian. Nah, setelah saya berbicara tentang pengertian filsafat, nah sekarang saya akan berbicara tentang ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat menurut Nur A. Fadil Lubis. Nah, ada 3, yaitu universal, radikal, dan sistematis. Yang universal nih gimana sih? Universal yaitu menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak tidak aspek tertentu saja. Nah, yang kedua radikal. Radikal kata lainnya apa sih? Radikal itu mendasar. Jadi, pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial sih. Nah, yang ketiga ada sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis
meskipun spekulatif. Beberapa ahli lainnya menambahkan ciri-ciri yang berbeda lagi, di antara lainnya deskriptif, kritis, analisis, dan evaluatif, spekulatif. Nah, yang deskriptif tuh yang gimana sih? Suatu uraian yang terperinci tentang suatu, menjelaskan mengapa sesuatu tersebut begitu. Dan kritis, yaitu selalu mempertanyakan sesuatu, termasuk hasil filsafat, yang tidak menerima begitu saja dan terlihat sepintas yang dikatakan dan dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga itu ada analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengan kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Nah, yang keempat ada evaluatif, yaitu dikatakan juga dengan normatif. Maksudnya, upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat apa saja sih? Dan pemastian bersifat yang gimana ya? Bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Nah, yang kelima spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengadaian, dan tidak membatasi hanya pada rekaman. Nah, rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Beberapa ciri yang saya sebutkan tentang filsafat di atas. Sekarang saya akan saya akan berbicara tentang metode dalam filsafat, yaitu yang pertama ada metode kritis, intuitif, dan ada metode skolastik dan metode metamatis, metode empiris, metode transendental, metode dialektis, metode fenomenologis, dan eksistensialisme. Dan yang terakhir ada metode analitika bahasa. Nah, setelah saya berbicara tentang metode, di sini saya akan berbicara tentang kegunaan dan manfaat filsafat. Filsafat itu akar dari semua ilmu. Nah, pertanyaan itu memberikan jawaban dari pertanyaan perihal kegunaan filsafat. Tanpa pertanyaan filosofis, tidak ada persoalan yang baru yang harus dipecahkan dan menjadi ilmu yang berguna bagi manusia. Masalah, apa sih masalah tuh? Masalah adalah salah satu pemicu terbesar dari perubahan. Tanpa masalah, suatu kelompok tidak akan mampu berkembang. Jika manusia tidak mengangkat paham tentang kolonialisme, nah, maka perang tidak akan pernah berhenti di muka bumi ini. Ya, pada masa kolonialisme adalah paham yang dianggap tepat guna sehingga semua peradaban terbesar di dunia berlomba-lomba untuk mengkolonialisasi setiap ujung dunia dan belum terjamah oleh peradaban canggih. Ilmu filsafat ini berfungsi untuk membuatmu berpikir secara kritis agar mudah saat menghadapi masalah. Kamu lebih berpikir secara rasional
dan kamu bisa bersikap netral. Nah, ilmu ini juga bisa membantu untuk memecahkan masalah. Karena otaknya yang kritis juga bisa membantu untuk memecahkan suatu masalah tersebut, mengidentifikasi masalah, dan juga membantu mendapat jawaban dari masalah tersebut. Nah, setelah saya berbicara tentang manfaat dan kegunaan filsafat, di sini saya juga akan membahas tentang unsur-unsur filsafat. Nah, unsur-unsur filsafat ini ada apa saja sih? Nah, unsur yang filsafat ada 3, yaitu unsur epistemologi, aksiologi, dan juga ontologi. Unsur epistemologi merupakan unsur yang berpengaruh dengan karakter, pengetahuan, dan digunakan untuk membentuk kebenaran yang mungkin diklarifikasikan dan juga disusun secara sistematis. Nah, lalu unsur aksiologi itu apa sih? Nah, unsur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manfaat, pengetahuan kaidah moral, dan menentukan objek kajian terhadap moral tersebut. Yang terakhir ini yaitu unsur ontologi. Unsur ontologi untuk mengetahui sesuatu secara umum. Nah, atau disebut juga secara universal, untuk mencari sesuatu inti di dalam sebuah kenyataan dan hakikat sesuai dengan realita. Aliran-aliran dalam filsafat ada 5, yaitu idealisme, rasionalisme, empirisme, dualisme, positifisme. Nah, setelah saya berbicara tentang pengertian filsafat dan lain-lainnya, di sini saya akan berfilsafat tentang daun. Nah, pada sehelai daun hijau ada filosofi di dalamnya dan dijadikan pelajaran hidup. Filosofi daun hijau mengajarkan kita tentang kehidupan kaya dengan yang disyukuri dan dijaga. Daun hijau tidak hanya memberikan kehidupan dan energi pada manusia, tetapi juga memberikan harapan. Tidak salah sih bila orang selalu meluangkan waktunya untuk menikmati pemandangan hijau dalam alam terbuka. Hal itu karena di sanalah dedaunan hijau bisa dijumpai, menyegarkan mata. Dedaun yang tumbuh dari sebuah pohon merupakan simbol kesetiaan dengan apa adanya. Pohon bertumbuh dengan kelebihan masing-masing, memberikan kesejukan pada lingkungan di sekitarnya, bahkan memberikan buah yang dapat dimakan manusia. Daun tidak menunggu sampai dewasa untuk bisa bermanfaat, sebab baru muncul tunas kecilnya daun sudah berfotosintesis dan memancarkan manfaat untuk dirinya, pohon dan lingkungan. Energi dan hasil fotosintesis yang dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan. Melambangkan daun juga ada 7 filosof, yaitu melambangkan keteduhan. Daun mengajarkan tentang adaptasi, daun mengajarkan tentang kemandirian, daun mengajarkan hidup bekerja sama. Dan daun itu tidak egois. Daun tiada henti memancarkan kebaikan. Daun itu indah tetapi pemurah. Nah, itulah saya berfilsafat tentang daun, dan kita berada di pemateri yang saya bahas telah habis. Demikianlah hasil berfilsafat saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.